Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul Sistem Perekonomian Yunani dan Indonesia, teman-teman. Yang dimana sistem perekonomian Yunani kuno itu adalah terbagi sebagai 5, teman-teman. Yang pertama adalah pertanian. Perekonomian Yunani kuno sebagian besar berbasis pertanian. Masyarakat menanam tanaman seperti gandum, zaitun, dan anggur, teman-teman. Tanah mereka yang subur terbatas sehingga memiliki pertanian yang efisien, sangat mudah untuk menghasilkan tanaman tersebut, teman-teman. Yang kedua ada perdagangan, teman-teman, yaitu perdagangan. Yunani kuno memiliki pelabuhan yang ramai seperti Athena dan Korintus yang mendukung perdagangan internasional. Mereka mengekspor barang seperti minyak zaitun, terus keramik, terus anggur, terus mengimpor biji-bijian dan seterusnya, teman-teman. Barang-barang lainnya. Yang ketiga yaitu kerajinan, teman-teman. Kerajinan tangan dan industri kecil seperti pembuatan keramik, tekstil merupakan bagian penting dari ekonomi. Produk-produk ini sering diperdagangkan baik secara lokal maupun internasional, teman-teman. Terus yang keempat itulah sistem uang, teman-teman. Penggunaan koin sebagai alat tukar memudahkan transaksi di manapun dan meningkatkan efisien perdagangan. Koin terbuat dari logam mulia seperti perak, emas, dan nilai koin yang terstandarisasi, kan, teman-teman. Yaitu ada terakhir itu ada peran budak, teman-teman. Budak berkontribusi signifikan terhadap ekonomi, teman-teman. Bekerja di ladang, rumah tangga, dan berbagai industri, teman-teman. Mereka diperoleh melalui perang dan perdagangan, teman-teman, dan menjadi sumber tenaga kerja utama, teman-teman. Dan di sistem perekonomian Indonesia ada 6, teman-teman. Yang pertama itu juga pertanian, teman-teman. Pertanian sektor penting dengan padi, kelapa sawit, dan kopi dan rempah-rempah sebagai hasil utama, teman-teman. Setelah itu banyak pendukung bergantung pada pertanian untuk mata pencarian, teman-teman, kalau di Indonesia, teman-teman. Dan teknologi yang terus berkembang dan meningkatkan hasil, teman-teman. Setelah itu kita masuk ke perdagangan, teman-teman. Sebagai negara kepulauan, Indonesia pelabuhan yang besar mendukung perdagangan domestik internasional, teman-teman. Ekspor produk seperti minyak kelapa sawit dan kopi dan batu bara sangat penting. Sementara barang-barang seperti masih impor untuk mendukung industri, teman-teman. Terus ada industri. Sektor industri berkembang pesat mencakup manufaktur, makanan dan minuman, serta tekstil, teman-teman. Yaitu industri ini berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, teman-teman. Yaitu kita masuk keempat, yaitu kerajinan tangan, teman-teman. Kerajinan tangan itu adalah tradisional seperti anyaman dan anyaman, teman-teman, memiliki nilai ekonomi dan budaya yang tinggi, teman-teman. Ini juga berkontribusi pada ekspor dan pelestarian budaya lokal, teman-teman. Dan yang kelima adalah sistem uang. Sistem uang di Indonesia menggunakan uang kertas, teman-teman, dan koin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia memudahkan transaksi untuk perdagangan sehari-hari, teman-teman. Terus yang di 6 itu adalah tenaga kerja, teman-teman. Tenaga kerja itu terdiri dari pekerja formal, informal, dan banyak sektor bergantung pada tenaga kerja. Migran bekerja di luar negeri, memberi kontribusi melalui ekonomi remitansi, teman-teman. Setelah itu kesimpulan keseluruhan yang bisa saya dapatkan ialah ada sistem perekonomian Yunani kuno dan Indonesia memiliki beberapa
kesamaan teman-teman, seperti ketergantungan pada pertanian dan perdagangan. Namun Yunani kuno lebih fokus pada kegiatan agraris dan kerajinan tradisional teman-teman, sedangkan Indonesia modern menunjukkan diversifikasi yang lebih besar dengan perkembangan sektor industri dan perdagangan internasional yang aktif teman-teman. Sekian dari presentasi saya Safa Al Muhajir pamit undur diri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.